Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ayah bunda, teman-teman semua, penonton setia channel pembagian warisan menurut Islam? Semoga dimanapun ayah bunda dan teman-teman berada dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kali ini perkenalkan, boleh saya dipanggil Bang Admin. Di sini Bang Admin pengen cerita, pengen curhat, pengen ngulik kenapa sih kok kemudian Bang Admin bikin channel pembagian warisan menurut Islam. Memang ini bagian dari kegelisahan hati Bang Admin ya. Jadi channel ini betul-betul sengaja dibikin mengumpulkan ceramah-ceramah dari para ustadz-ustadz kita, para asatidz kita. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Buya Yahya, ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, kemudian ada Ustadz Gus Baha dan ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain, ulama-ulama yang lain, di mana channel ini akan benar-benar fokus membahas pembagian warisan menurut Islam, di mana hari ini Masya Allah subhanallah luar biasa, umat Islam hari ini baru jauh-jauhnya dari agamanya sendiri. Padahal ilmu warisan atau biasa disebut dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk dipelajari oleh umat Islam itu sendiri. Dan tentu sangat terasa sekali di channel ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali keluhan-keluhan, banyak sekali kegelisahan-kegelisahan hati mengenai pembagian warisan. Maka mohon doanya dan terima kasih sudah mensubscribe, like, and share. Semoga dari ini channel pembagian warisan menurut Islam tetap istiqomah, berkembang, dan banyak orang tercerahkan ilmu tentang pembagian warisan. Nah, teman-teman semua, ayah bunda, semoga dari video-video yang ada di channel ini, Bang Admin berharap banget semua pertanyaan-pertanyaan seputar harta warisan dapat terjawab dengan baik, entah itu tentang pembagian harta warisan, cara pembagian warisan, bagaimana kemudian menghitung warisan, kemudian mengatur ya seperti apa hukum-hukum Islam sampai kepada dosa-dosa warisan, azab warisan. Ini luar biasa ya, sudah tercatat rapi gitu ya. Tapi sayangnya hari ini kita belum mempelajari itu. Nah, di awal Bang Admin pengen sedikit share mengenai keutamaan belajar ilmu waris atau ilmu faraid ini. Jadi, ilmu faraid ini merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam ya, yang sangat utama sekali untuk kita pelajari. Karena dengan menguasai ilmu waris ini, ilmu mawaris ini, maka insya Allah kita dapat mencegah perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Allahumma amin. Karena ketika seseorang bisa menguasai ilmu ini, maka akan ada banyak sekali yang terselesaikan masalahnya. Bahwa ayat-ayat mengenai ilmu waris di dalam Al-Qur'an, terutama di ayat 11, ayat 12 dan 176 pada surat An-Nisa, Allah sedemikian detailnya dalam menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris, yaitu dari 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, dan seterusnya, sesuai dengan kondisi-kondisi yang kemungkinan terjadi seperti itu ya.
Jadi teman-teman semua penonton setia channel Pembagian Warisan Menurut Islam, bahwa ada beberapa hadis dari Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan beberapa keutamaan dan anjuran untuk kita sungguh-sungguh mempelajari, dan tidak hanya mempelajari dan mengajarkannya juga, karena begitu pentingnya ilmu faraid ini. Yang pertama, ilmu waris adalah sepertiga dari ilmu agama. Ini luar biasa, ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan saja atau bersifat sekunder, ya, yaitu ayat-ayat muhakkamah yang jelas ketentuannya. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan. Dan yang ketiga, ilmu faraid. Ini luar biasa. Jadi ilmu mawaris, ilmu tentang warisan ini sungguh luar biasa keutamaannya untuk kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua, ada hadis yang menarik juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut wafat, sedangkan ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak. Sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan penyelesaian perselisihan pembagian hak warisan mereka. Jadi luar biasa. Ilmu faraid ini solusi dalam konflik keluarga, konflik di setiap keluarga. Dan Rasulullah juga sudah menjelaskan dalam hadis ini, kita diminta untuk mempelajari ilmu faraid itu di dalam Al-Quran. Karena begitu pentingnya, bahkan dikisahkan ilmu faraid ini kelak di akhir zaman hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian mau dan mampu mempelajarinya, karena ilmu ini akan diangkat. Ketika ilmu faraid ini diangkat, maka fitnahnya tersebar, tampak gitu ya. Nah, ini cukup mengerikan sebenarnya, ya. Kita merasakan hari-hari ini begitu banyak keluh kesah dengan berbagai macam model konflik yang ada di dalam setiap keluarga, di mana mereka sangat jauh hari ini tentang ilmu faraid ini. Sehingga apa? Sehingga fitnah, sehingga perselisihan, konflik itu begitu luar biasa merebak di setiap penjuru bumi ini, ya. Luar biasa. Na'udzubillah, ya. Semoga dari channel ini kita bisa menambah pengetahuan ilmu penting, bisa menguatkan keluarga-keluarga kita, bisa menguatkan keturunan-keturunan kita, agar kita memahami betul apa yang Rasulullah melalui Allah ajarkan mengenai bagaimana mengelola harta. Nah, kemudian ada juga ilmu yang ternyata dalam hadis, ya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain. Jadi kita diminta untuk belajar dan mengajarkan. Boleh jadi teman-teman atau ayah bunda atau penonton setia channel Pembagian Warisan Menurut Islam, setelah dapat ilmu dari ulama-ulama kita, maka ayo kita semangat mengajarkannya, menyebarkannya. Supaya apa? Supaya mereka terinspirasi bahwa ilmu warisan itu penting. Agar apa? Agar tidak ada perselisihan.
Karena sesungguhnya hukum Allah itu adalah hukum yang adil. Nah, dalam hadis ini saya ulangi lagi, mohon maaf, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu setengahnya ilmu." Ini luar biasa ya. Ia akan dilupakan dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku. Masya Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Jadi ini anjuran mempelajari ilmu faraid ini luar biasa ya. Ternyata kita tahu bahwa ilmu faraid ini sesungguhnya ilmu yang begitu sangat luar biasanya sampai dikatakan setengah ilmunya ada di ilmu faraid ini. Dan ilmu pertama yang akan diangkat kelak dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu faraid. Yang menyebabkan apa? Ketika diangkat, sebagaimana hadis sebelumnya saya bacakan, akan terjadi fitnah yang besar merebak kemana-mana, sehingga antar saudara sedaging pun mereka akan tercerai-berai. Na'udzubillah. Nah, karena itulah, karena pentingnya ilmu faraid ini, semoga Bang Admin yang berusaha semampunya untuk bareng-bareng menyadarkan bahwa ilmu faraid ini perlu kita pelajari bersama, dan para ulama sangat memperhatikan ilmu ini sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, untuk mengajarkan, untuk menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid ini, serta sampai ada yang mengarang ya beberapa buku tentang faraid. Mereka melakukan hal ini karena memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sahabat tercinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yakni Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah berkata, "Pelajarilah ilmu faraid karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian." Kemudian Amirul Mukminin ini berkata lagi, "Jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan. Dan jika kalian berbicara, berbicaralah dengan ilmu faraid." Ini luar biasa. Nah, teman-teman semua, penonton setia channel Pembagian Warisan Menurut Islam, ada juga dari hadis lain Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan tidak cakap atau tidak pandai ya di dalam ilmu faraid adalah seperti mantel yang tidak bertudung kepala, kehujanan ya, kepanasan. Jadi ini ilmu penting yang kemudian harus kita sungguh-sungguhi pelajari. Dan ilmu faraid ini merupakan pengetahuan dan kajian hingga dari zamannya Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama kita sampai sekarang, sehingga menjadi jelaslah bahwasanya ilmu faraid itu termasuk ilmu yang mulia dan perkara-perkara yang penting, di mana sandaran utama ilmu ini adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman semua, ayah bunda dimanapun berada, channel Pembagian Warisan Menurut Islam bersungguh-sungguh ya, bagaimana kemudian menghadirkan ceramah-ceramah khusus tentang ilmu mawaris, agar kita bisa bareng-bareng belajar di sini, dan kemudian setelah mendapatkan ilmu-ilmunya, kita juga bareng-bareng nge-share, bareng-bareng menyebarkan, agar ilmu ini tidak segera dicabut sama Allah. Yang dalam artinya ini, kalau ilmu faraid sudah dicabut, maka tandanya kiamat sudah datang. Na'udzubillah. Maka ilmu tentang waris ini adalah ilmu yang sangat luas sekali, gitu ya. Jadi pembagian waris Allah, pembagian warisan itu Allah yang mengatur.
Baik, kalau dilihat dari definisinya, definisi ilmu waris itu menurut para ulama adalah ilmu untuk mengetahui orang-orang yang diwarisi dan tidak. Jadi kita akan tahu setelah mengenal ilmu waris ini, kita akan tahu mana orang-orang yang diwarisi, mana yang tidak. Dan definisi ilmu waris yang lain adalah ilmu untuk mengetahui tata cara pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak dan bagaimana mempelajari cara pembagiannya dan lain sebagainya. Jadi setelah tadi di awal kita ngulik sharing bareng mengenai keutamaan ilmu mawaris, dan setelah itu mari kita lebih dalam lagi definisi-definisi sebenarnya ilmu waris itu apa aja sih gitu ya, dan kemudian apa sih tujuan dari ilmu waris ini. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah ilmu waris itu menurut para ulama adalah supaya kita supaya ilmu ini yang kita dapatkan ini bisa untuk membantu orang-orang agar terarah mana yang boleh dapat warisan, mana yang tidak. Dan kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana tata cara pembagian warisannya, menyesuaikan kondisinya, menyesuaikan siapa saja orang-orangnya yang berhak. Kemudian tujuan dari ilmu mawaris ini adalah memberikan peninggalan si mayit ya kepada ahli warisnya. Jadi pasti ilmu waris itu akan ada dua sosok utama. Yang pertama sosok si mayit, yang kedua sosok si ahli warisnya yang berhak. Nah, maka tujuan dari ilmu waris ini adalah mengatur mekanisme bagaimana cara pembagian waris antara si mayit dengan ahli waris yang berhak atau ahli waris yang ditinggalkannya. Misalnya nih, bagaimana jika anaknya 1, bagaimana jika anaknya 2, dan seterusnya. Dan ilmu waris ini mengatur bagaimana harta waris tersebut diberikan secara adil sesuai dengan aturan Allah. Jadi mungkin bisa jadi hari ini bagi yang jauh dari ilmu waris merasakan kok nggak adil ya, pembagiannya kok harus begini ya, kok harus begitu ya. Dan ini jauh dari masa-masa kita ya. Jauh dulu di zamannya Rasulullah Allah sudah turunkan ilmu ini. Betul-betul ini adalah ilmu yang ilmu yang sudah disiapkan untuk keadilan manusia. Sehingga apapun kejadiannya, apapun bentuknya, Allah sudah atur semuanya. Tadi ya, kayak bagaimana jika anaknya 1, anaknya 2, misal tidak punya anak, atau istrinya 1, istrinya 2, atau kemudian yang meninggal itu ayahnya dulu bagaimana, atau kemudian yang meninggal itu ibunya dulu bagaimana, atau kemudian yang punya anaknya cuman perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, pembagiannya kemana saja, itu sudah Allah atur melalui Rasulnya dan termaktub dalam Al-Quranul Karim. Jadi sahabat-sahabat semua, ayah bunda, teman-teman semua, penonton setia channel Pembagian Warisan Menurut Islam, mekanisme pembagiannya telah terang benderang diatur dalam ilmu waris ini. Berapa bagiannya ayah, berapa bagiannya ibu, berapa bagiannya anak, bagaimana kemudian ada juga nanti bagian paman dan lain sebagainya. Apakah kakek atau nenek dapat warisan atau tidak, itu pun sampai ke sana. Jadi ketika kita
tahu betul ya definisinya, keutamaannya, hingga sampai kemudian tujuan-tujuan yang begitu mulia ini menenteramkan hati kita semua ini, maka tentulah kita harus mengejar. Sahabat-sahabat semua harus mengejar ya, cari bukunya boleh, nggak hanya menonton di channel ini saja ya, boleh di channel-channel lain teman-teman tonton tentang ilmu mawaris ini karena saking pentingnya gitu ya. Boleh teman-teman belajar ke pondok-pondok, ke ulama-ulama, boleh teman-teman cari di channel-channel lain atau hunting buku ya, cari bukunya tentang ilmu waris ini begitu luar biasa pentingnya. Nah, jika teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ibu bapak semua telah mempelajarinya, maka kita akan terhalangi dari azab dosa. Karena kalau kita ini hari ini masih jauh dari ilmu mawaris, sangat rentan sekali menzolimi saudara-saudara kita, menzolimi ayah bunda kita, bahkan menzolimi paman kakek nenek kita. Naudzubillah. Maka keutamaan dari ilmu mawaris ini adalah termasuk ilmu yang sangat mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjelaskan. Ini luar biasa. Allah langsunglah yang menjelaskan beberapa prinsip dasar ilmu ini. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belajarlah faraid karena ilmu itu termasuk bagian dari agama kalian. Dan ilmu itu termasuk setengah dari ilmu dan hal pertama yang akan dicabut dari umatku." Jadi ini luar biasa. Nah, maka kita bisa menangkap bahwa berarti yang merumuskan ilmu waris ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta para ulama, para sahabat, para imam mujtahid kita yang paling tahu tentang ilmu ini. Nah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah ini yang paling tahu tentang ilmu ini adalah Zaid bin Thabit. Ini satu di antara sahabat yang luar biasa. Kalau disuruh hitung-hitungan itu pinternya luar biasa. Ingatannya tentang angka-angka kuat, ingatannya tentang silsilah nasab juga bagus, luar biasa. Nah, sahabat-sahabat semua, ayah, bunda, teman-teman semua, penonton setia channel pembagian warisan menurut Islam, pada Al-Quran surat An-Nisa akan terlihat bagaimana pembagian tentang ahli waris. Seorang muslim harus menguasai ilmu secara menyeluruh ya, secara general, secara kafah, tetapi kita juga harus mengetahui detail-detail spesifiknya seperti apa, sehingga ketika kita mempelajarinya kita akan kembali kepada fitrah al-Islam. Kita tidak ada keraguan-raguan lagi dalam membagi harta warisan, karena semuanya sudah diatur dalam Islam. Harta warisan diatur dengan seadil-adilnya sesuai dengan fitrah al-Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi Allah menetapkan bagian laki-laki 2 dan perempuan 1. Ketika Allah sudah menetapkan hal tersebut, maka pasti akan ada hikmahnya di dalamnya. Jangan kemudian kok gitu ya, kok enakan laki-laki ya daripada perempuan misal gitu ya. Ini semua sudah Allah tetapkan. Allah langsunglah yang menetapkan, dan inilah keadilan Allah gitu ya. Nah, kemudian ada Syekh yang bernama Syekh Muhammad Al-As-Saburi dalam kitabnya Al-Mawaris. Beliau menulis kitab ketika pembagian waris ada anak laki-laki dan perempuan. Mengapa laki-laki mendapatkan warisan 2 kali dan perempuan dari perempuan? Karena laki-laki menurut Syekh Muhammad As-Saburi ini karena laki-laki ini akan menafkahi perempuan. Terlihat seperti ada kezaliman, padahal tidak ada kezaliman di dalamnya.
sepertinya tidak adil, tidak imbang gitu ya. Tetapi sesungguhnya dalam Islam laki-laki itu akan menafkahi perempuan. Nah, teman-teman semua, objek kajian dalam waris ini adalah harta peninggalan pewaris yang terdiri dari harta atau haknya, seperti itu ya. Baik bentuknya tanah, ladang, atau yang lain-lainnya. Harta yang diberikan sebelum meninggal biasa ini menjadi perdebatan ya, bahwa harta yang diberikan sebelum meninggal itu bukan warisan, tetapi dia masuknya hibah gitu ya. Jadi nanti harta itu akan tergolong jadi 3, ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Kalau hartanya diberikan sebelum meninggal disebut hibah. Hibah memiliki mekanismenya tersendiri gitu ya. Hibahnya sebelum meninggal, sedangkan kalau hibah itu sebelum meninggal ya, sedangkan wasiat itu disampaikan sebelum meninggal, tetapi dibagikannya setelah meninggal. Kalau warisan itu dibagikan setelah si mayat meninggal dunia. Jadi perbedaannya itu ya, bab pembagian harta. Jadi kalau dibagikan sama ayah atau ibunya atau siapa yang akan membagikan kepada keturunannya, maka itu termasuknya hibah. Dan kemudian kalau ada sesuatu yang disampaikan sebelum meninggal, misalnya besok kalau saya meninggal, ladang ini untuk si ini, warung ini untuk si B, kemudian sawah ini untuk si C. Nah, ini wasiat. Maka setelah meninggal baru boleh dibagikan gitu ya. Dan kalau warisan itu sudah ada aturan perhitungannya, cara pembagiannya, dan dia akan dihitung setelah si mayit meninggal dunia. Nah, tentu masing-masing dari hibah, wasiat, dan warisan ini ada ada dinamikanya seperti itu ya. Ada peraturannya, hibah yang baik, yang tidak baik seperti apa, wasiat yang baik, wasiat yang tidak baik seperti apa, warisan cara pembagiannya seperti apa yang baik, dan ada juga yang asal-asalan yang membagi warisan itu ya. Nah, ini perlu kita pelajari juga ya. Perlu kita pelajari pernak-pernik seperti ini ya. Nah, nama ilmu tentang warisan itu ada yang mengatakan tadi ya, ilmu mawaris, ilmu faraid, yang berkaitan dengan bagian-bagian yang pasti, setengah bagian, seperempat bagian, dan angka-angka lainnya yang disebutkan sama persis dalam Al-Quran. Jadi hitungannya itu sudah paten gitu ya, sudah nggak bisa diubah-ubah lagi, sudah pasti gitu ya. Jadi ini ilmu matematis yang bisa langsung dihafal, dipraktekkan gitu ya. Ketika suami tidak ada anak, dapat setengah. Istri ketika tidak ada dia akan dapat seperempat. Ini misal contoh ya. Jadi jika suami ketika tidak ada anak dapat setengah, istri ketika tidak ada anak akan dapat seperempat. Semua mekanisme semisal ini ada dan sudah tercantum dalam Al-Quran. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ayah bunda, penonton setia channel pembagian warisan menurut Islam, hukum mempelajari ilmu mawaris ini adalah fardu kifayah, sedangkan hukum menerapkannya adalah fardu ain. Jadi ketika ada ulama-ulama, ustadz-ustadz, saudara-saudara kita yang sudah mempelajari ilmu waris ini, maka hukum kita mempelajari ilmu waris ini fardu kifayah gitu ya. Jadi fardu kifayah itu jika ada orang-orang yang sudah mempelajari, maka kita tidak
wajib. Tetapi untuk menerapkannya ini fardu ain wajib gitu ya. Kita harus pakai ilmu ini. Karena pasti akan bercerai-berai, pasti akan ada masalah ke belakang, akan ada masalah selanjutnya ketika kita tidak memakai hukum-hukum Allah ini, karena pasti akan terjadi ketidakadilan. Permasalahan yang ada di dalam ilmu waris adalah berbagai macam permasalahan yang biasanya mencakup tata cara pemberian, kemudian bagaimana cara menghitungnya, siapa sajakah yang berhak. Biasanya permasalahan-permasalahan ini seputar ini ya. Dan hubungan ilmu waris dengan ilmu-ilmu yang lain, hukum waris adalah setengah dari ilmu. Jadi ilmu waris itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan ilmu yang lainnya, seperti ilmu ilmu kedokteran, ilmu forensik, hukum, ilmu pertanahan, dan lain-lainnya. Harta yang murni milik istri tidak bisa menjadi waris. Harta yang disebut waris adalah harta yang dicapainya sendiri sehingga bisa dibagi. Nah, ini contoh semisal ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan hartanya istri pun juga ada ada ilmunya untuk kemudian bagaimana menyikapinya ya dalam ilmu waris. Nah, urutan-urutannya kita juga perlu tahu ya. Urutan-urutan kerja dalam ilmu waris. Urutan bagaimana nih untuk mengawali sebelum dibagi. Nah, jadi ketika si mayit meninggal, kemudian kita harus mempercepat ya, tidak boleh menunda-nunda. Zalim kalau sampai menunda-nunda. Ada yang kisahnya luar biasa ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Bang Admin itu sampai kalau membaca itu bisa sampai demam gitu ya. Ini luar biasa. Ada yang ditunda sampai setahun, 2 tahun, bahkan naudzubillah sampai puluhan tahun tidak dibagi-bagi. Kalau sudah sampai selama itu, generasi ke generasi sudah sampai bisa jadi ke generasi ke-5, ke-7 itu ya. Sampai puluhan tahun, terus cara baginya gimana itu akan pusing sendiri nantinya. Gitu ya. Apalagi kita hidup di Indonesia ya. Dimana misal nih tanah itu berapa luasnya, zaman dulu masih letter C misal, belum jadi sertifikat tanah, itu seorang simbah yang punya, kemudian ternyata simbahnya itu udah punya cicitnya cicit gitu misalnya, udah punya cucu, punya cicit lagi, punya cicitnya cicit lagi, dan itu baru dibagi-bagi. Itu pusing sekali cara membaginya, dan pemerintah yang mengurusi tentang pertanahan itu pun bingung gitu ya, gimana ini, butuh tanda tangan banyak sekali ya. Maka kita nggak boleh berlama-lama ya dalam hal pembagian warisan. Nah, kembali ke topik tadi ya, urutannya bagaimana ini biar supaya pembagian waris ini bersih, betul, sesuai dengan al-fitrah, menenangkan, menenteramkan. Baik, yang pertama pemisahan harta waris. Jadi yang pertama kita pisahkan dulu. Pastikan seluruh ahli waris berhimpun bersama ya. Pastikan waris adalah harta milik si waris tadi, si mayit tadi. Apabila ada harta bersama maka harus dipisahkan. Dalam waris ada 3 faktor ya. Ada buruknya komunikasi antara ahli waris, ada faktor ekonomi ya. Ada alasan-alasan yang lain. Jadi saudara-saudara semua, teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, ya bunda, yang pertama perlu digarisbawahi adalah dipisah ya. Kalau ada harta yang bercampur, misal dulu ayah ibu bekerja sama membangun sebuah perusahaan, sebuah unit usaha berkembang, masya Allah luar biasa.
maka perlu dicari dulu awal mula dulu modalnya dari mana, pembagiannya seperti apa, berapa persentase masing-masing untuk menghadirkan modal di situ. Maka ini harus dipilah dulu, dipisah dulu yang betul-betul hartanya si mayit ini berapa. Nah, kalau sudah, maka kita juga perlu menguranginya lagi tentang beban hutang, gitu ya. Kalau si mayit punya hutang, maka dikurangi dulu dengan pembayaran hutang, gitu ya. Nah, kemudian setelah dibayarkan hutang, tadi sudah dipisah ya, sudah betul-betul murni hartanya si mayit, kemudian dikurangi hutang. Nah, dibayarin hutang. Kalau sudah semua kemudian dikurangi lagi wasiat. Kalau ada wasiat ya. Nah, wasiat ini maksimalnya adalah sepertiga dari harta, gitu ya. Tidak boleh dalam hal ahli waris ini melebihi sepertiga. Maka sudah masuk ini ya dalam hukum waris ya. Jadi wasiat itu maksimal sepertiga. Dikurangi wasiat, gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah dikurangi utang, sudah dibersihkan, sudah dikurangi hutang, sudah dikurangi wasiat, yang terakhir dikurangi biaya pengurusan jenazah, gitu ya. Mulai dari biaya rumah sakit misal, mulai biaya memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Ini biaya-biaya ini dikurangi dari harta asli murninya si mayat tadi. Dan ada yang terakhir tentang prinsip ya, prinsip dasar waris dalam Islam itu ada 3, gitu ya. Kalau tadi sudah dikurang-kurangi semuanya, nah ini baru nanti kemudian bisa dibagi. Nah, kemudian ada prinsip dasar ini dalam waris, gitu ya. Yang pertama harus sesuai syar'i, harus sesuai syariah al-Islam. Kemudian kemudian nanti kita akan tahu bagaimana jalur-jalurnya, jalur-jalur nasab ya. Nah, mulai dari harus sesuai syar'i itu apa yang dimaksud dengan harus sesuai syar'i? Maka dia dalam menjalankan pembagian warisan harus di atas landasan syariat atau aturan yang telah ditentukan, hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hukumnya wajib gitu ya bagi setiap muslim. Sebagaimana sholat, ya ini kan wajib, sebagaimana puasa Ramadan itu kan juga wajib. Sama halnya pembagian warisan itu juga wajib dengan tata aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat separuh dalam konteks anak saja, sedangkan dalam ayah dan ibu 1/6. Nah, kebiasaan pembagian warisan di luar syar'i ada beberapa macam ya. Misal nih, satu harta waris dibagi sebelum orang tua meninggal, ini nggak boleh gitu ya. Kadang ada yang sudah membagi duluan gitu ya, padahal orang tuanya belum meninggal. Kemudian membagi warisan dengan konsep jalur laki-laki gitu ya. Intinya manut atau terserah ngikut dari jalur laki-laki gitu ya, yang perempuan tidak. Nah, ini bikin apa namanya, bikin prahara nanti ya. Kemudian ada yang modelnya yang tidak syar'i itu membagi warisan dengan konsep jalur perempuan gitu ya. Nah, ini kebalikannya tadi ya, jalur perempuan gitu ya. Pokoknya terserah perempuan mau gimana gitu ya. Atau kemudian membagi warisan dengan konsep kerabat tertua gitu ya. Jadi konsep yang kemudian udahlah ngikut kakaknya atau yang paling tua gitu ya, atau ngikut
Pak D-nya atau ikut siapa yang bilang dibagi rata gitu ya, padahal bukan begitu caranya ya. Nah, kembali dalam hukum syar'i, dalam pembagian waris memiliki balasan sebagaimana surat An-Nisa ayat 14. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Naudzubillah. Maaf ya. Jadi luar biasa begitu wajibnya kita ini menegakkan hukum syar'i yang bernama ilmu waris ini, karena Allah sudah menetapkan dan menetapkan tata caranya, dan Allah juga sudah menetapkan balasannya. Kalau ada orang yang nggak mau mengikuti aturan Allah, kalau ada orang yang pengennya sesuai nafsunya sendiri, sesuai keinginannya sendiri, maka di sini mereka termasuk, kata Allah, termasuk orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan kata Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Naudzubillah ya. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan pembagian waris di luar syar'i, jadi kebiasaan-kebiasaan ini apabila diterapkan menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif atau luar biasa perpecahannya gitu ya. Semisal setelah si mayit meninggal, maka nanti dulu nunggu 40 hari dulu, nanti dulu nunggu setahun dulu, nanti dulu nunggu kayak gitu. Nunggu gitu. Bahkan ada yang nunggu ibunya meninggal dulu. Wah, ini malah kayak mendoakan ibunya meninggal duluan. Ini naudzubillah, jangan sampai ya. Jadi kalau bisa harus disegerakan gitu ya. Jadi alasan disegerakan adalah agar hak ahli waris ini segera terpenuhi, terhindar dari konflik, terhindar dari fitnah dan buruk sangka, dan terhindar dari saling memakan hak orang lain gitu ya. Karena kalau terlalu lama gitu ya, menunda nanti dulu, nanti sampai tadi ya ada kisah beberapa orang yang luar biasa kesabarannya ya, sampai dia mau menerima belasan tahun, puluhan tahun, ini luar biasa. Sampai 3, 5 sampai 7 turunan itu pasti akan sangat berpeluang besar untuk memakan hak orang lain gitu loh. Pasti akan kemudian anak cucunya, cicitnya itu kena gitu ya. Karena saking rumitnya. Dan keadaan dan kebutuhan ahli waris yang berbeda ini juga segera tertolong gitu ya. Ada yang kurang mampu, ini akan mendapatkan pertolongan ya ketika menyegerakan waris gitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua, penonton setia channel pembagian warisan menurut Islam, ini kita harus akurat sebagai sebuah proses pemindahan hak kepemilikan harta, kepemilikan aset dari pewaris si mayit kepada para ahli waris, maka kewarisan harus memiliki keakuratan data yang sempurna dari semua sisi agar tidak terjadi kesalahpahaman, penyimpangan dan ketidakadilan. Apa saja yang harus akurat dalam pembagian harta dan aset ini? Maka tadi ya, biaya penyelesaian jenazahnya harus akurat berapa, hak Allahnya berapa, hak suami istrinya berapa, hak bersama orang lain berapa,
utang piutangnya berapa, wasiatnya berapa, gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan melihat proses setelah konsensus keluarga, gitu ya. Nanti di konsensus, oh ini punya anak keturunan ini, berapa orangnya, berapa anaknya, gitu ya. Setelah akurat berapa jumlah harta dan berapa jumlah nasab keturunannya, maka keakuratan inilah yang memudahkan dalam perhitungan pembagian warisan menurut Islam. Nah, kemudian mungkin ini pernak-pernik yang juga perlu kita tahu ya. Siapa saja sih yang tidak akan pernah mendapatkan waris, gitu ya. Misal nih anak angkat, anak asuh gitu ya, anak tiri, mantan suami, mantan istri, apalagi ya, keponakan perempuan, keponakan dari saudara perempuan, gitu ya, mertua, menantu, saudara ipar, cucu dari ini ya, cucu dari anak perempuan, cucu pun khusus ya, cucu dari anak perempuan. Kemudian paman, bibi jalur ibu, gitu ya. Kemudian saudara lain dari ayah ibu. Jadi ini sungguh luar biasa ya. Sudah ditentukan juga, sudah ada garisnya gitu ya. Di di Quran surat Al-Anfal ayat 73 juga Allah kuatkan lagi untuk kecaman untuk orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah ya. Maka di Quran surat Al-Anfal ayat 73 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dijelaskan bahwa jika kamu hai para muslim tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Na'udzubillah ya. Jadi saudara-saudara semua, teman-teman ayah bunda penonton setia channel pembagian warisan menurut Islam, ini hal yang sangat luar biasa, mulai dari keutamaan, definisi, tujuan, bagaimana membaginya, siapa saja yang harus dibagi, siapa saja yang tidak boleh dibagi, hingga sampai terakhir Bang Admin pengen sedikit membahas tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala ini memberlakukan hukum waris untuk setiap muslim. Gitu ya. Karena memang Islam ini meletakkan hukum waris ini untuk melindungi hak-haknya setiap muslim gitu ya. Ini jadi dalam rangkanya melindungi hak-hak. Ini hikmah yang pertama ya. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, ayah bunda, yang mari kita semangat terus ya, semangat terus mempelajari ilmu waris ini, ilmu faraid ini ya. Agama Islam ini mengatur berbagai hal dalam kehidupan kita ya. Semuanya diatur oleh Islam. Bahkan perkara yang berkaitan dengan harta peninggalan pun sampai diatur dalam ilmu waris ini. Ini tidak lain tentunya demi kemaslahatan setiap muslim, setiap manusia yang ada di muka bumi, agar tidak terjadi perselisihan. Dalam Al-Quran, perkara warisan telah dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pembagiannya dan siapa saja yang berhak mendapatkannya, prosentasenya berapa, itu benar-benar rinci detail. Dan Allah juga mengecam apa balasan untuk orang-orang yang tidak mau menjalankan prinsip yang sudah Allah tentukan gitu ya. Jadi teman-teman semua, jarang sekali kita ini menemukan ada hukum yang dijelaskan secara sangat rinci seperti hukum waris gitu ya.
eh, bahkan ini betul-betul rinci gitu ya, karena kalau hukum-hukum yang lain itu tidak serinci ini dalam Al-Quran gitu ya, maka bisa disebut jarang sekali gitu ya. Kok iya kita itu bisa menemukan ada hukum yang luar biasa dijelaskan secara rinci gitu ya. Maka ilmu waris ini hal ini dikarenakan perkara harta waris ini berpotensi mendatangkan konflik di antara keluarga dan bahkan menjadi sebab musabab terputusnya hubungan kekerabatan, terputusnya hubungan darah. Ini naudzubillah ya. Karena saking ngerinya inilah kemudian hikmah ilmu waris ini diturunkan ya untuk orang-orang muslim agar apa? Agar tetap terjaga erat ukhuwahnya, terjaga erat hubungan kekerabatannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dengan sangat detail demi menjaga hubungan antar sesama tadi ya. Maka ini Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang luar biasa ya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ini luar biasa. Sebagaimana kita patuh dan taat dalam hukum sholat, puasa dan lainnya gitu ya. Begitu juga dengan harta waris. Seorang muslim tentu wajib taat pada apa yang telah digariskan oleh Allah. Maka dengan taunya kita hari ini bahwa ternyata ilmu waris ini nggak seenaknya sendiri, ternyata ada aturannya. Kayak sebagaimana sholat subuh itu 2 rakaat, itu ada aturannya harus 2 rakaat. Kalau 3 rakaat nggak boleh, nggak keterima itu ya. Bahkan itu bisa menjadi dosa. Sholat isya 4 rakaat itu sudah garis ketentuannya dan kita harus mentaatinya, nggak boleh bikin-bikin sendiri. Sama halnya dengan ilmu mawaris ini, nggak boleh kita bikin-bikin sendiri gitu ya. Nah maka ketika kita sudah tahu gitu ya bahwa ini tidak boleh bikin-bikin sendiri, nggak boleh membuat aturan sendiri, maka PR besar kita hari ini adalah terus kalau nggak boleh bikin aturan sendiri terus gimana nih? Nah ini kita perlu belajar betul ya, detail-detailnya, rinci-rincinya di dalam Quran, di dalam kitab, kemudian dijelaskan dalam tafsir, bahkan beberapa ulama kita telah membuatkan bukunya ya, buku mawaris tadi. Nah teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, ayah bunda yang Bang Admin sayangi, maka setiap orang yang telah Allah berikan hak untuk mendapatkan warisan tidak boleh dihalangi haknya oleh siapapun juga, walaupun dia itu seorang raja sekalipun, atau bahkan orang tuanya, atau dia seseorang yang begitu jelata, begitu miskin, begitu fakir. Tidak boleh ada yang menghalangi haknya. Nah, maka Allah telah menyebutkan bahwa aturan tersebut adalah kewajiban yang harus dijalankan. Ya, di Quran surat An-Nisa ayat 11 itu bahwa pembagian waris ini adalah kewajiban yang datangnya dari Allah gitu ya. Sudah wajib dan datangnya langsung dari Allah gitu ya. Nah, hanya saja ada sebab-sebab yang menghalangi seseorang ini untuk mendapatkan hak warisnya. Yang pertama, status dia budak. Nah, kalau orang yang berstatus budak apapun jenisnya tidak bisa menerima harta warisan, karena bagi seorang budak diri dan apapun yang ada bersamanya adalah milik tuannya. Ini seorang budak ya. Jadi bila seorang budak menerima warisan, maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya. Padahal sang tuan adalah tidak memiliki hubungan keluarga. Yang kedua, membunuh. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya. Ya.
baik ia membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kesalahan. Jadi dalam suatu kesalahan yang ketidaksengajaan pun ini kita bisa menjadi tahu bahwa orang ini tidak bisa mewarisi harta peninggalan, karena membunuh sama saja dengan memutus hubungan kekerabatan, sedangkan hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan. Dalam hal ini Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari kakeknya Amr bin Shu'aib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tak ada bagian apapun dalam warisan bagi orang yang membunuh. Ini naudzubillah ya. Bahkan kalau dikisah-kisah kalau kita lihat film-film itu, sang pangeran membunuh raja karena dia ingin tahtanya, ingin hartanya. Ini naudzubillah. Maka kalau ada seorang anak, ada seseorang yang kemudian tega gitu ya, tega untuk membunuh orang tuanya agar dia dapat segera mendapatkan harta warisan, maka naudzubillah ya, dia sesungguhnya tidak berhak mendapatkan peninggalan warisan itu. Nah, atau contoh yang lain gitu ya, misalnya seorang anak melukai orang tuanya untuk dibunuh. Sebelum sang orang tua benar-benar meninggal, ternyata anak ini lebih dahulu meninggal. Nah, pada kondisi seperti ini, orang tua yang dibunuh tersebut bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan anak tersebut. Nah, ini peristiwa-peristiwa khusus ya. Meskipun pada akhirnya sang orang tua meninggal dunia juga, sehingga harta itu sudah jadi hak miliknya orang tua si bapak tadi, dan nantinya akan dibagikan kepada kepada hak waris keturunan si orang tua bapak ini. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama apa? Yang pertama itu dia tidak akan dapat jalur warisan karena dia budak. Yang kedua itu karena dia membunuh. Nah, yang ketiga karena perbedaan agama ya, antara Islam dengan kufur atau kafir ya. Orang-orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarga yang meninggal yang beragama Islam. Jadi dan juga sebaliknya gitu ya, seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islam. Dan dalam hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir pun tidak bisa mewarisi seorang muslim. Jadi apabila seorang ayah meninggal punya 3 anak, yang 2 anak masih muslim, yang 1 anak keluar dari Islam, kufur dia, masuk ke agama lain, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 2 orang saja, yang satunya tidak dianggap. Dan sama halnya kemudian apabila kebalikannya ya, apabila seorang kafir meninggal jadi mayit, maka dia juga tidak bisa mewarisi peninggalan harta warisannya untuk keturunan-keturunannya yang muslim. Nah, jika ada ketiga hal ini, maka seseorang akan kehilangan haknya untuk mendapatkan harta warisan. Selama ketiganya tidak ada, maka tidak ada, sekali lagi, selama tadi tidak ada budak, tidak membunuh, kemudian
dia masih seorang muslim ya, bukan non muslim, maka tidak ada yang boleh menghalang-halanginya untuk mendapatkan warisan. Walaupun dia adalah seorang raja yang sudah luar biasa hartanya berlimpah, tetap dia itu dapat harta warisan. Ataupun tadi ya, seorang yang sangat miskin ya, fakir miskin ya, duafa, tetap dia mendapatkan warisan. Tidak boleh ada yang dihalang-halangi, tidak boleh ada yang menipunya, menzaliminya, karena sudah diatur semuanya, aturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, ayah bunda penonton setia channel Pembagian Warisan Menurut Islam, mari kita bareng-bareng semangat mempelajari ya, apa manfaatnya ilmu waris itu, bagaimana cara pembagian harta warisan yang benar, apa hikmah dari ilmu mawaris ini, kemudian bagaimana seluk-beluknya detail setiap ilmu waris ini sungguh menjadi hal yang begitu luar biasa, atau menjadi ilmu dasar seorang manusia, bisa dikatakan seperti itu, agar tidak terjadi perselisihan, tetap terjalin hubungan kekerabatan yang kuat. Nah, maka hal-hal penting yang barusan Bang Admin tadi share semoga bermanfaat, menguatkan kita semua, menyemangati kita semua untuk terus semangat belajar, semangat memperbaiki diri, semangat menyebarkannya, gitu ya. Karena dengan hal itulah ilmu-ilmu penting ini menjadi terus ada, meregenerasi. Ilmu-ilmu penting ini terus diturunkan ke anak cucu kita, ilmu-ilmu yang penting ini terus ada untuk dijalankan oleh anak keturunan kita, sehingga mereka terhindar dari cerai-berai, terhindar dari kegelisahan hati yang menahun, terhindar dari segala sesuatu yang menyebabkan mendapatkan mendapatkan azab di akhirat nanti. Maka mari sekali lagi mohon dukungannya, mohon doanya agar channel Pembagian Warisan Menurut Islam ini tetap istiqomah, tetap berbagi ilmu, khusus fokus membahas pembagian warisan menurut Islam. Sekian dari Bang Admin. Sekali lagi terima kasih sudah subscribe channel ini, sudah like, bahkan ada juga yang share, ada yang juga turut meramaikan kolom komentar, saling bertanya, ada juga yang membantu Bang Admin menjawabnya. Alhamdulillah, kita terus saling bareng untuk mencerahkan umat ini agar ilmu tentang pembagian warisan menurut Islam ini tersebar luas, seluruh umat Islam melek dengan ilmu faraid ini, dan dengannya lah umat Islam ini menjadi terang benderang, ukhuwahnya luar biasa, kekerabatannya erat. Itu sedikit dari Bang Admin, semoga menguatkan kita semua. Afal minkum, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.